Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati. Saya dari semester 4 Agribisnis Hortikultura 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian hama terpadu pada sistem pertanian organik. Hama adalah setiap organisme yang mengurangi ketersediaan, kualitas, atau nilai sumber daya bagi kepentingan manusia termasuk hasil panen. Hama dalam pengertian yang luas adalah hewan atau tanaman yang menyebabkan bahaya atau kerusakan terhadap manusia, hewan ternaknya, tanamannya, meskipun hanya sekedar mengganggu dapat dikategorikan sebagai hama. Hama tanaman dalam perspektif pertanian termasuk patogen, gulma, invertebrata dan vertebrata. Yang selanjutnya adalah pengendalian hama. Pengendalian hama merupakan salah satu aspek penting dalam pertanian organik yang membutuhkan suatu pendekatan holistik terhadap seluruh sistem pertanian, antara lain pengendalian budidaya, pengendalian fisik, pengendalian biologi, tanaman perangkap, dan peraturan pendukung. Pengendalian budidaya, yaitu pengendalian yang dilakukan dengan melalui pengaturan kegiatan bercocok tanam untuk mengurangi kesesuaian ekosistem terhadap hama, membuat gangguan terhadap keberlanjutan penyediaan keperluan hidup hama, mengalihkan hama menjauhi areal tanam, atau mengurangi dampak kerusakan hama. Pengendalian dengan metode budidaya dapat dilakukan dengan berbagai teknik, diantaranya sanitasi, penghancuran atau modifikasi inang atau habitat pengganti, pengolahan tanah, pengelolaan air, pergiliran tanaman, pemberaan lahan, penanaman serentak, penetapan jarak tanam, pemberian serasa atau jerami untuk menghalangi peletakan telur dan menghambat pertumbuhan gulma, penanaman tanaman perangkap, mengubah jadwal panen, dan sebagainya. Semua teknik ini dilakukan sebagai bagian dari kegiatan bercocok tanam. Pengendalian fisik, yaitu pengendalian yang dilakukan dengan memanfaatkan unsur fisika tertentu untuk secara langsung membunuh organisme pengganggu tumbuhan dan atau secara tidak langsung dengan mengubah faktor lingkungan sedemikian rupa sehingga dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan organisme pengganggu tumbuhan sasaran. Pengendalian dengan cara fisik dilaksanakan antara lain dengan teknik pembakaran, pengasapan, penggenangan, penghalangan, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu pengendalian biologi, yaitu pengendalian hama yang dilakukan dengan menggunakan musuh alami yang secara sengaja dibiarkan dengan kemudian dilepaskan untuk mengendalikan populasi hama. Musuh alami yang secara sengaja dibiarkan untuk digunakan mengendalikan organisme pengganggu disebut agen pengendali hayati. Musuh alami dan agen pengendali hayati terdiri atas predator, parasitoid, patogen, antagonis, atau pemakan guna. Pengendalian dengan metode hayati dapat dilakukan dengan teknik pengendalian hayati klasik, pelepasan augmentatif atau pelepasan inundatif. Pelepasan augmentatif dan pelepasan inundatif selain dapat digunakan dengan teknik pengendalian hayati klasik juga dapat dilakukan dengan menggunakan biopestisida bila agen pengendali hayati yang digunakan merupakan mikroba yang dapat diformulasikan sebagaimana halnya pestisida pada umumnya. Yang selanjutnya yaitu tanaman perangkap. Pengendalian hama dengan cara bercocok tanam dengan menggunakan tanaman perangkap dapat mendorong ekosistem sehingga populasi hama dapat ditekan dan berada di dalamnya. Penggunaan tanaman perangkap harus memiliki fungsi sebagai tanaman refugia yang berfungsi untuk berlindung dan penyedia tepung sari untuk makanan alternatif berbagai predator atau sebagai mikrohabitat bagi musuh alam. Namun, tidak semua tanaman bisa dapat menjadi tanaman refugia. Salah satu syarat untuk menjadi tanaman refugia adalah warna tanaman dan bunga yang mencolok, biasanya warna kuning. Benih bibit mudah diperoleh, mudah ditanam, regenerasi tanaman cepat dan berkelanjutan, cocok dijadikan tanaman. Beberapa contoh tanaman yang mungkin sebagai refugia adalah babadotan, rumput setaria, dan beberapa sayuran seperti kacang panjang. Yang selanjutnya peraturan pendukung.
Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.